Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia tentunya. Bertemu kembali bersama saya Jepri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Narigul, Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada modul 1.3, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi dapat diwujudkan dengan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Dalam bahasa Indonesia, inquiry apresiatif itu disebut dengan bagja, yaitu model manajemen perubahan. Bagja itu artinya buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada tahapan bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pada tahap ini adalah merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah, penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pada tahapan ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi atau dream, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Tahapan bagja yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahapan bagja yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Jika kita gambarkan alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, maka di tahapan pertama kita adalah menyusun visi. Yang kedua, diturunkan menjadi prakarsa perubahan menggunakan alat atap atau awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Dan pada tahap yang ketiga, yaitu dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan bagja. Dari penjelasan tersebut, maka saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang bermukim, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan mandiri. Dari visi bermukim tadi, maka saya merumuskan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan tadi, saya tuangkan ke dalam kanvas bagja. Pada tahap buat pertanyaan utama, pada kolom pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Pada kolom daftar tindakan atau penyelidikan, mencari informasi dan membaca literatur dari sumber yang relevan tentang metode mengembangkan karakter mandiri
dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Berkonsultasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, terkait pentingnya upaya pengembangan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Pada kolom pertanyaan, siapakah orang yang pernah berhasil mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Bagaimana dia melakukan upayanya tersebut? Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mengembangkan hal itu? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha tersebut? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha untuk mencapai pengembangan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Pada kolom daftar tindakan atau penyelidikan, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif. Mencari tahu dan mencatat bagaimana mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Tahapan selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Pada kolom pertanyaan, apa hal baik yang saya harapkan terwujud berkaitan dengan mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika hal tersebut sudah berjalan dengan baik? Bagaimana perasaan saya ketika memiliki siswa tumbuh dengan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran yang diharapkan? Apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Pada kolom daftar tindakan atau penyelidikan, siswa terus dilatih dan melakukan pembiasaan yang berkaitan dengan pemikiran out of the box, mendorong pemecahan masalah, dan mengembangkan ide-ide baru. Membuat jurnal proses dan hasil kegiatan, membuat daftar rencana lain sebagai tindak lanjut dari program dalam mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif. Perasaan saya merasa senang dan termotivasi untuk terus menciptakan program baru yang berdampak pada siswa. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pada kolom pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Bagaimana mengetahui kemajuan untuk melanjutkan program dalam mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mensukseskan program mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Pada kolom daftar tindakan penyelidikan, membentuk tim pelaksana program dalam mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran. Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Membuat dokumentasi atau catatan kegiatan untuk bahan evaluasi dan refleksi. Memasang pengingat di gawai untuk jadwal pengawasan program. Eksekusi atau deliver. Pada kolom pertanyaan, siapa saja yang bisa mengarahkan, memantau, dan terlibat dalam tercapainya tujuan dalam mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Bagaimana konsistensinya terhadap kemajuan dalam mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Kapan waktu dalam mengembangkan karakter mandiri dan kolaborasi dalam menumbuhkan kreativitas peserta didik yang inovatif dalam pembelajaran? Pada kolom daftar tindakan atau penyelidikan, melibatkan seluruh warga sekolah, pengawas pembina,
dan orang tua siswa untuk bekerja sama. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai perkembangan zaman. Disampaikan kepada tim pengembang sekolah untuk dijadikan pertimbangan dalam merancang protokol atau SOP dan budaya kerja sekolah. Melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala dalam perbaikan dan mempercepat ketercapaian program. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Terima kasih, semoga kita senantiasa menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.